Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wal muslimat wal arwah ula wa ibadihi sholihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha khususan man amaru hadha masjid dan الأمة سابقا محاضرا روح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه إن الله تقبل حسناتهم وإذا جاوز عن سيئة فيغفر ذنوبهم إن الله يبغى الشر الرحمة والمغفرة ويغني درجة الجنة ويرفع قدره في الدنيا والآخرة وبنيته أن الله يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة وأن الله يهدي هوائينا يحصل مقاصدنا وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر وجالبا لكل خير وأنا والسلف الصالح بنية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات المحترمين والمحترمات mateng para kiai para asatidz ustadzat ingkang kula mulyakaken, para bapak ibu saudara-saudari sekalian segenap para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Tugu Pakis Gang Tangsal yang berbahagia yang saya hormati pula. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah menghadiri pengajian tafsir rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi lah keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kita untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan dan kula panjenengan, mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah lebih-lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut. Rabu malam Kamis yang lalu kita mengkaji surat Al-Ikhlas tasih kalih ayat nggih. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus somad, Allah adalah zat yang napa somad kemarin tempat bergantung, tempat berpijak, ya, tempat bergantung. Seluruh makhluk Allah itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam hari ini kita lanjutkan ayat yang ketiga dan yang keempat. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Atas Gusti Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan? Tidak lain karena Allah itu adalah zat yang sempurna. Zat yang sempurna, tidak membutuhkan siapapun. Sebagai as-somad niku, tempat bergantung, mandiri, tidak membutuhkan dari makhluknya. Nah, sedangkan memiliki anak, Pak, Bu, memiliki anak, beranak dan diperanakkan, itu nun sewu, tanda kelemahan makhluk. Jadi beranak, terus beranak itu tanda kelemahan makhluk. Jadi membutuhkan keturunan, membutuhkan bantuan, membutuhkan teman, membutuhkan keluarga. Betul enggak? Kata sekolah panjenengan. Jadi lari-lari niku beranak dan terus diperanakkan terus. Mesti butuh bantuan. Nah, jadi sifatnya Allah sekali lagi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, karena itu para bapak ibu, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala beranak dan diperanakkan, sebab Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak membutuhkan pada yang lain. Beranak dan diperanakkan mesti butuh bantuan, mesti butuh pertolongan, mesti butuh teman. Gini apa? Lah niku sing pertama para. Terus yang nomor kali, kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan? Nek duwe anak dan diperanakkan, jelas anaknya itu adalah dari jenis yang sama. Manusia akan melahirkan manusia, kewan akan melahirkan kewan. Gini apa betul? Sama jenisnya. Jadi tidak mungkin, Pak, ketika Allah beranak dan diperanakkan, jenisnya sama, berarti anak Gusti Allah menjadi Allah. Kok pupune jadi Allah. Ya tak mungkin. Lalu Gusti Allah sekali lagi ahad, zat yang maha esa. Sakit difahami Pak Mungkin. Jadi sekali lagi bertentangan dengan sifat ketuhanan, karena sekali lagi Allah Maha Esa. Terus sing nomor 3, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena melahirkan atau dilahirkan, beranak dan diperanakkan itu membutuhkan proses, butuh waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh proses.
Gampangane ngeten Pak. Ya. Ketika ada seseorang yang beranak dan diperanakan, berarti kan ada permulaannya. Gini membuat ada permulaannya. Dua anak lo lahir, ada permulaan. Lah berarti sebelum ibunya tadi melahirkan, ya mesti ono. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim, dahulu, bahkan wal awwal wal akhir. Allah itu zat yang maha awal. Sebelum adanya makhluk, sebelum adanya bumi, langit, bahkan jin-jin semua yang ada di bumi Allah ini, Allah sudah ada. Sedangkan lahir, beranak dan diperanakkan mesti ada permulaannya. Sedangkan Allah sekali lagi wal awwal wal akhir, al-qadim, ya, maha dahulu. Nah, ini Pak, ini sifat ketuhanan ya. Kadang-kadang awak dhewe pokoke Gusti Allah gak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini dalil-dalil diponjai sampai para ulama kenapa Allah gak beranak dan tidak diperanakkan. Akan memiliki orang beranak dan diperanakkan itu menunjukkan kelemahan fisik. Ya, kebutuhan biologis ya harus berpasang-pasangan. Ya nama buatan tidak mungkin ujuk-ujuk moro-moro tuh ya anak. Mesti ono pasangan. Ya, ngamun dan ono kebutuhan biologisnya. Ya, hubungan laki-laki perempuan baru dua anak. Nah, sedangkan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan. Gusti Allah niku esa. Bahkan maha suci Allah dari segala kekurangan dan kebutuhan. Dan tentu masih banyak. Nek teng mriki dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sambut. Wonten pertanyaan? Iya, monggo. Allah itu nama ya? Iya, terus? Sebelum Al-Quran diturunkan itu nama Allah sebenarnya. Iya. Ngaten. Ya, jadi Allah itu ya nama, maksudnya ya Tuhan yang kita sembah itu ya Allah. Dan Allah mengenalkan di dalam kitab Taurat, kitab bahkan Injil, Al-Quran sendiri, Allah menyebut dirinya dengan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan ini ayat ini qul, katakan wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah ahad, zat yang maha esa, maha tunggal. Nah, kemarin kan kita sampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini sebab-sebab turunnya karena orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu sedikit ingin mengejek Nabi, ingin mengolok-olok Nabi ya, karena Tuhannya orang musyrikin ya, itu ono asal usulnya ya, ada asal usulnya, ono masabih ya,
Nah, makanya Nabi ditantang ambil wong musyrikin, unsur lana robban. Ya apa? Deskripsikan Tuhanmu ya Allah. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "huwa Allah." Lah niki. Jadi Allah sendiri memang ya yang berfirman, "Huwa Allah." Katakan oleh Muhammad, dialah Allah, Zat yang Maha Esa. Jadi Allah ya wis ana sadurunge Al-Qur'an, kitab-kitab terdahulu yang nyebut nama Allah sebagai zat yang ma'bud, yang disembah. Ngoten. Terus lanjut malih. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian sing terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu artinya dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu. Ya, tidak ada seorang pun yang setara atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, dan yang diciptakan namanya makhluk. Ya. Terus kalau sing sebanding, Pak. Ya. Jadi nek kula panjenengan makhluk Gusti Allah niku terbatas. Nggih napa mboten? Wis contoh mawon. Allah punya sifat Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Panjenengan kali kula ya sakniki urip. Tapi kula panjenengan hidupnya terbatas. Ono waktu nih, nggih napa mboten? Sebatas tekan kontrak tok nang donya 60 70. Nggih, setelah itu kita akan meninggal. Sedangkan Al-Hayyu yang dimiliki oleh Allah itu hidup selama-lamanya. Tidak akan mati. Beda. Panjenengan dan saya bisa melihat Allah punya sifat namanya Al-Basir, zat yang maha melihat. Panjenengan dan saya pun juga dikasih mata oleh Allah bisa melihat. Tapi menurut saya penglihatan kita terbatas. Tidak sebanding dengan penglihatan Allah. Kalau panjenengan dan saya bisa melihat dengan mata ini sesuatu yang tidak tertutupi, itu satu. Terus yang kedua, jarang. Ayo saat ini menurut saya Pak, nek wonten dinding kinten-kinten panjenengan saged ningali mboten? Terbatas. Atau ndak ada dinding tapi jarak watu. Saged panjenengan ningali cilik watu. Nggak bisa, terbatas. Beda, nggak sebanding dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kula tempun di mawon, Allah akan selalu melihat kita. Gini apa dalam keadaan sendiri rame, bahkan sampai di dalam Al-Quran itu ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan ono semut cilik ya, berjalan di batu hitam, semut ireng bisa, niscaya Allah juga akan. Jadi penglihatan dan pengawasan Allah itu tidak ada batasnya. Kalau panjenengan saged mirengaken, kita dikasih telinga oleh Allah, bisa kita mendengar. Tapi sekali lagi, sami'nya Allah, pendengaran Allah, tidak sebanding dengan kita manusia. Kalau panjenengan saged mirengaken satu nek ana volume nih,
Nek volume dibanterno baru saged panjenengan bisa mendengar. Iki napa mboten? Nek kana volume nih, kalau nek ngomong mek ngene tok, nggak mungkin panjenengan bisa mendengar. Atau jarak yang jauh juga tidak mungkin. Tapi nek Gusti Allah kalau panjenengan bisik-bisik mohon bahkan menurut saya kretek di dalam hati saja. Ya, Allah Maha mendengar. Untungnya Pak, untungnya loh para sahabat itu ketika Nabi menyampaikan ya, bahwa samiknya Allah, pendengaran Allah sampai apa yang terlintas dalam hati kita, para sahabat mengadu kepada baginda ya Rasulullah, nek kretek tok wae Allah Maha tahu. Ya apa hubungannya awak dewi, wong awak dewi seneng apa kadang-kadang kretek, ya kretek kok suudon, kretek suudon. Lah ternyata alhamdulillah Nabi menyampaikan sepanjang masih ada di dalam hati itu belum tertulis sebagai dosa. Oke, nah as-sami sekali lagi pendengaran Allah jauh lebih sempurna, nggak sebanding corona. Oke, nah sabun bahkan teng mriki Pak Bu, nek kula menungso, nggih panjenengan menungso atau makhluk itu membutuhkan tempat, membutuhkan bentuk, membutuhkan arah, ono ukuran nih. Niku kula panjenengan saat ini panjenengan bertempat di sini, boleh bertempat di rumah. Panjenengan tengguni pasti butuh tempat. Ini apa? Itu manusia Pak, makhluk. Ya. Butuh arah juga, ya. Butuh bentuk juga. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak membutuhkan tempat. Nah, ini Pak, ini perlu gua sampaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak membutuhkan tempat karena sebagai khalik sing butuh tempat itu adalah makhluk. Loh bagaimana? Kok sesuatu gak butuh tempat itu ya Allah? Ah, ngeten Pak Bu. Nah ini terjadi perbedaan ya di antara para ulama. Kalau ulama-ulama ngapunten ya Salafi, Wahabi, mereka berpendapat bahwa Tuhan Allah itu berada di arsy. Dalilin nopo? Al-Quran surat Thaha Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman Gusti Allah zat yang maha pemurah ya 'alal arsy di atas arsy istawa dalam keadaan bersemayam. Bersemayam itu loh. Manggon kaya lugu kaya raja. Niki dalile mereka yang berpendapat bahwa Allah itu berada di arsy dalam keadaan duduk bersemayam. Ya, ini Al-Quran. Siapa yang tidak percaya pada Al-Quran berarti kafir. Ya, lah sekarang Pak Bu mengambil dalil itu jangan hanya satu. Betul di dalam surat Thaha Allah berfirman seperti ini. Di dalam surat yang lain, okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa fis samawati wal ardh. Dan Allah itu fis samawat di langit wal ardh dan di bumi. Ini juga Al-Qur'an. Sing bener nih, nang arsy nopo nang langit. Padha-padha Qur'ane. Loh, kan sama-sama jauh arsy dengan langit. Loh, beda. Arsy itu ada di atasnya langit. Sedangkan langit di bawahnya arsy. Sing ndi? Nang arsy nopo nang langit?
Ya, loh, buktinya Nabi Muhammad diserahkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit bertemu dengan Allah. Itu bukti bahwa Allah ada di langit. Ya. Nah, padahal Pak Bu Nun Sewu, ya, surat Bani Israil, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu. Tujuan Allah memikrajkan Nabi itu apa? Linuriyahu min ayat, karena Allah ingin menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ingin menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya memang terjadi dialog antara Nabi dengan Allah, tetapi sekali lagi bukan berdialog fisik, bukan bertemu fisik. Nek bertemu fisik, ya ditafsiri kaya oleh mau, berarti Gusti Allah ada di arsy atas, berarti bertempat. Padahal sekali lagi walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak sebanding dengan makhluk, tidak butuh tempat. Saiki nun sewu Pak, panjenengan nggih, saya bacakan niki Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat ini kalau tanggal datang panjenengan, Nabi Ibrahim pernah dialog tidak dengan Gusti Allah? Nah, pernah. Di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengabadikan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berdialog dengan Allah. Kodok nek kanjeng Nabi, nek kanjeng Nabi berdialog ketika Mi'raj, sedangkan Nabi Ibrahim inni dhahibun ila rabbi, saya akan berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata para bapak ibu, Nabi Ibrahim ini berdialog dengan Allah di mana? Mana panjenengan? Temudi, ke Palestina. Berarti kesimpulannya, nek pendapatnya Nabi dimirajkan, berarti Allah nang langit. Lho iki lho, Nabi Ibrahim berdialog dengan Allah nang Palestina. Berarti nek berdasarkan ayat ini Allah berada di Palestina. Ini ngomongnya. Ya bahkan sampai ya Nabi Ibrahim itu ya wa idqala Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata, ini berdialog dengan Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, nampakkanlah zatmu, ya. Minta supaya ditampakkan, ya Rabbi arini, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana kau menghidupkan orang yang mati. Dijawab itu si Allah, qala awalam tu'min, Ibrahim, kok enggak percaya sampean? Ya, ini dialog Pak, terjadi di Palestina itu. Ya. Awalam tu'min, enggak percaya Pak? Qala bala. Boten Gusti Allah bala. Kula niki yakin dalam panjenengan. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku menjadi tambah yakin. Sebab nek delok langsung asli niku lak benten Pak nggih. Dengan sing jarine niku iki nabi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qala berfirman, "Fakhud arba'atan minat thair." Ambil 4 napa? Burung. Fasurhunna, ya, cincang-cincang burung itu mah, ya, tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an,
campur aduk mari ngono sebagian tekeken nang bukit kono, yang kini bukit kono, sing kene ya. Ibarat dimutilasi ngoten lho Pak. Nggih. Pembunuhan saat ini untuk bisa menghilangkan jejak kan sampai dimutilasi niki. Nggih, suruh naruh sebagian sana, sebagian nanggung. Pat burung niku dicampur aduk. Kemudian kemudian panggil burung-burung itu mau sing wis mati. Ya tinaka ya, maka burung itu nanti akan mendatangi. Ya. Jadi ditampakkan oleh Allah. Gampang cara menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ini terjadi di Palestina. Enggak tahu Pak. Berarti Gusti Allah nang Palestina. Niki Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama. Nabi Musa alaihissalam nek teng mriki. Ya di dalam surat nopo? Nabi Musa nih. Nabi Musa bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah temu di Tursina. Walamma ja'a Musa, tatkala Nabi Musa telah datang limi qotina, ya pada waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuh. Jadi Gusti Allah kallamahu, ya, berdialog dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu ya di antara gelarnya adalah kalimullah, Nabi yang pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki Nabi Musa pun padha karo Nabi Ibrahim. Qala rabbi arini. Ya Allah, arini, tampakkan zatmu, anzur ilai, supaya saya bisa melihat kamu. Nabi Musa nih. Terusinan. Allah berfirman, lantaroni, Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin, tetapi undur ilan jabal. Coba kamu lihat gunung ini. Fa'inistaqarra, ya, makanahu wa sawfa tarani. Ya, apabila gunung itu tadi si tetap, ya, maksudnya tidak hancur, si tetap pada tempatnya, maka kamu pasti akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuh, tatkala Allah menampakkan zatnya lil jabari nang gunung tersebut, ja'alahu dakka, maka gunung tadi nopo wancur. Wa kharra Musa shaiqa, bahkan Nabi Musa pun pingsan. Lha niki lho Pak. Nabi Musa enggak kuat, pingsan. Terjadi temudi terus ini berarti Gusti Allah ngutusin. Jadi buat tenang sal rawuh mengambil dalil nek sekelumit banyak ayat-ayat kami Isra Mi'raj. Niki Nabi Musa falamma afaqa, setelah Nabi Musa afaqa sadar, Nabi Musa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilahi, aku tobat. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang yang pertama kali beriman. Obat Nabi Musa. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, di dalam hadis pun Nabi pernah menyampaikan bahwa Allah di sepertiga malam terakhir yang zilrohuna ila dunia, bahwa Allah akan turun ke langit dunia. Nama mana? Setiap sepertiga malam. Loh, berarti Gusti Allah di bumi sepertiga malam. Kata Pak. Nah, makanya sekali lagi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi pertemuan antara Nabi dengan Allah, Nabi Musa dengan Allah, Nabi Ibrahim dengan Allah, datang beri itu bukan pertemuan fisik. Itu pengalaman spiritual tanah. Nah, sehingga Allah tidak butuh tempat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, jawaban fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat.
Terus kewajiban kula panjenengan yakin bahwa Allah ada. Allah Maha Dekat. As-Somad, Allah tempat berpijak. Allah tempat bergantung. Tengku ini Allah tidak butuh tempat. Beda dengan makhluk yang membutuhkan tempat. Nah, ngoten para tidak bisa dijadikan dalil Nabi Mi'raj. Itu menandakan bahwa Allah berada di arsy, berada di langit. Ini kalau kata dalil-dalil itu. Jadi linuriah Nabi itu dipanggil oleh Allah sampai tengah arsy. Itu karena Allah ingin menambahkan tanda-tanda kebesaran. Nah makanya Nabi Musa ini setelah diturusilah, kemudian diberi kitab Taurat oleh Allah Subhanahu. Dan cara memberikannya pun sewa, boten. Kata biatin ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah beda dengan makhluknya, tidak setara, tidak sebanding dengan. Ini 14 sesuai saat ini saya rada mundur. Monggo bae wonten pertanyaan. Monggo artinya. Oh, tentang bulan Raja. Sampun gitu. Insyaallah bulan Rajab niki sing kalau tinggal di tanggalan nggih. Nah, nek teng mriki insyaallah jatuh pada hari Minggu. Nggih. Nek teng kalender niki. Tanggal 21. Nggih. Niku mlebet bulan Rajab. Sekarang ngerasa Rajab, Sya'ban, mantun niku Ramadan. Terus kirang kali sasi kurang 2 bulan lah Ramadan. Nah, memang bulan Rajab ini adalah satu bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi itu Pak ketika ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, beliau lebih meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasanya Kanjeng Nabi niku ketika bertemu dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, satu, biasanya beliau itu sering menyambut dengan berpuasa. Senang menyambut dengan berpuasa. Ini yang pertama. Kenapa? Karena berpuasa itu satu, durasinya cukup panjang Pak. Panjenengan sholat paling 10 menit. Gini apa wadah? Coro haji, ya nek dihitung-hitung hanya berapa hari saja. Tapi nek poso niku mulai dari fajar, sampai tenggelamnya matahari. Pinten jam panjenengan hitung dewe lah, sekitar 14 jam. 14 jam itu para bapak itu terus dihubungi ibadah. Makanya sampai turunin wong poso niku ibadah. Nek turunin tok ibadah Pak, bagaimana
dengan ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ini ketika kita membahas kajian fikih, jadi di antara kemuliaan orang-orang yang berpuasa. Jadi berbeda Pak Bu. Orang yang berpuasa menjalankan kebaikan-kebaikan yang lain dengan orang yang tidak berpuasa juga mengerjakan kebaikan-kebaikan, nilainya berbeda. Sholat duhur jamaah panjenengan poso, ambek wong sing gak poso, podo-podo sholat duhur. Sami-sami diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya podo-podo jamaah, podo-podo itikaf. Tapi nun sewu melahirkan pahala yang berbeda. Kenapa? Karena ini sedang berpuasa. Panjenengan sodako nun sewu podo-podo 1.000 nih. Sing niki poso, sing niki boten poso, nilainya ndak sama. Panjenengan silaturahim, sing kene dalam keadaan berpuasa, sing mriki boten nun sewu foto-foto silaturahim, pahalanya berbeda. Mengunjungi orang yang sedang sakit, ya, atau mungkin melok ngubur lah untuk tonggo ibadah-ibadah semua ketika dia melakukan dalam keadaan berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi abot waktu nyina membadan kadang-kadang waktu ya aku silaturahim aku puasa, apa ini ngubur waduh abot aku puasa, tapi pahalanya dilipat gandakan. Tidak sama. Nah rahasianya terberi sampai diamnya saja tasbih, menengi wong poso itu tasbih kok sampai zikir. Lah makanya sekali lagi ketika ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, biasanya Nabi menyambut ya dengan berpuasa. Lah bagi kula panjenengan katakan awak dhewe iki rada abot nek poso ngoten. Ya cari ibadah-ibadah yang lain. Ya memang abot begitu. Lebih-lebih ngapunten sing gak kuat ambek napa ngesese nggih. Kadang-kadang wonten sing sanjang. Aku iki gak mangan, gak ngombe kuat. Sing gak kuat iku ngesese kan. Nah cari ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak sama. Nah lebih-lebih di bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 10 biasa. Itu hari-hari yang sangat amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai para bapak ibu nate memakmurkan ya atau mengisi ya waktu-waktunya itu dengan memang Nabi tidak pernah menyampaikan berpuasa 1 sampai 10 ya, tapi sekali lagi biasanya Nabi itu ketika ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, beliau sambut dengan berpuasa. Atau mungkin panjenengan kepingin ibadah-ibadah yang lain silakan. Terus aku tak bulan Rajab ini karena bulan yang dimuliakan oleh Allah, nilainya berbeda. Bisa aku tak istiqomah nopo monggo. Aku tak istiqomah sholat tahajud sak witire monggo. Aku tak kepingin mengatakan Al-Quran monggo. Aku tak kepingin dingin monggo. Sing penting amalan-amalan sing saya.
Ya. Saat ini kalau kita ibaratkan ukuran dunia saja Pak, pulau panjenengan termotivasi untuk membeli sesuatu. Itu kadang-kadang ngenteni diskon gede-gedean. Kita mau ini ono diskon gede-gedean, harganya turun drastis, wah rebutan, full diskon. Ya sama, Allah pun juga memberikan keutamaan. Dari 12 bulan ini ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang nilainya berbeda ketika panjenengan beribadah. Itu jawaban kula. Semua amal ibadah, amal sing sae. Tapi syukur-syukur nek kula panjenengan urun menghidup-hidupkan bulan yang dimuliakan Allah dengan berpuasa. Niku jawaban kula. Wonten pertanyaan mana? Ya Ustaz. Monggo. Lagi bertema bahas ada seminar itu bahwa Allah itu ya secara budaya bahwa Allah itu berada di alam ini. Terus Allah itu lebih dekat daripada ulama. Itu apa hadis atau makalah dari ulama? Yang terakhir, keterangan seperti Ka'bah masjid itu disebut Baitullah. Itu maksudnya apa? Kalau buka juz 26 surat Qaf. Pertanyaan jenengan. Min hablil warid. Ayatnya kalau supi kan. Niki. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Kami yang dimaksud adalah Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya, dan kami kata Allah na'lamu mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu. Mengetahui apa yang tuwaswis yang dibisikkan ya nafsu nafsunya oleh hatinya. Jadi bisik-bisik wae keterangan sing wau nggih bisik-bisik mawon kalau panjenengan Gusti Allah itu yang merapi, karena pengetahuan Allah itu tanpa batas. Terus wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kata Allah lebih dekat ya kepada manusia tadi daripada warid, urat leher. Atau sing jenengan tanggal-tanggal itu bukan hadis tapi Al-Quran. Bisa dibuka surat Qaf ayat 16. Jadi Allah memang maha dekat. Nah makanya ini jangan sampai ditafsiri, didisukkan ya, difisikkan. Nah ini buatan aku berarti Gusti Allah ada nih. Ustaz manusia loh, hablil warid, dekat dengan manusia. Makanya Pak Bu Nun Sewu, kalau ulama-ulama Sunnah wal Jamaah ketika menafsiri ayat-ayat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah itu berada di atas arsy, istawa itu bukan berarti bersemayam. Jadi di takwil itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa ulama jenengan. Jadi istawa itu bukan duduk tapi menguasai. Artinya apa? Allah itu menguasai arsy. Contoh ya di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum, jadi Allah itu bersama kalian. Kata seniki wau lebih dekat daripada urat leher. Artinya apa? Pengawasan Allah nih.
pengawasan Allah itu saking tidak terbatas, sampai dekatnya itu koyo lebih dekat daripada urat leher. Sama hadis niku bahwa Allah turun ke langit dunia, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, maka Allah akan menawarkan, ayo sopo sing jauh sepuro akan saya ampuni, siapa yang ada hajat ini akan aku kabulkan. Itu bukan fisiknya Allah turun ke langit dunia, tapi rahmat Gusti Allah. Nah ini gitu. Jadi di napa namanya ditakwil dengan bahasa kalau panjenengan yang mudah, bahwa yang turun itu rahmat Gusti, bukan fisiknya Allah. Ya saya ini pakai fisiknya Gusti Allah gitu. Tambur ini bengi. Oh, sebenarnya bisa orang tunjuk kok nih sepertiga malam kok balik-balik ya Allah. Jadi sekali lagi Allah tidak butuh tempat. Pun isani. Ya, untuk jawaban kedua mengimawan gitu, insyaallah. Napa? Dijawab sekalian tadi. Wis mangke mawon nggih. Pertemuan yang insyaallah. Nggih sampun niki mawon nggih. Surat Al-Ikhlas sudah kita selesaikan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan surat Al-Lahab. Surat Tabbat yada abi lahabiu wa tabbat. Nggih sampun niki mawon. Mugi-mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.